Mulan adalah film drama aksi Amerika 2020 yang disutradarai oleh Niki Caro dengan skenario oleh Rick Java, Amanda Silver, Lauren Hynek, dan Elizabeth Martin dan diproduksi oleh Walt Disney Pictures. Film ini didasarkan pada cerita rakyat Tiongkok, The Ballad of Mulan, dan merupakan adaptasi live action dari film animasi Disney tahun 1998 dengan nama yang sama. Film ini dibintangi oleh Liu Yifei dalam peran utama, bersama dengan Donnie Yen, Sima, Jason Scott Lee, Yason An, Ron Yuan, Gong Li, dan Jet Li dalam peran pendukung. Dahulu kala di desa Tulou, Tiongkok, Hua Mulan membantu ayahnya, Hua Zhou, menyembelih ayam. Namun, salah satu dari mereka kabur ke halaman yang ramai. Mulan mengejar untuk mengambil ayam itu yang menyebabkan banyak kesusahan di antara penduduk kota dan penghinaan terhadap Hua Zhou. Patung burung Phoenix, simbol nenek moyang Mulan, rusak dalam kekacauan itu. Zhou menggunakan momen ini untuk berbicara dengan Mulan tentang bagaimana dia memiliki chi yang sangat kuat dan bahwa dia harus menemukan keseimbangan. Kemudian, Borikan dan pasukan barbar menunggang kuda menuju tembok besar. Rouran mampu merebut pos ke depan utara dengan melancarkan serangan mendadak, memberikan pukulan drastis bagi pasukan Tiongkok. Mendengar serangan ini dan serangan serupa di 5 kota utara lainnya dari kanselirnya, Kaisar Tiongkok menuntut pasukan tambahan untuk melindungi Tiongkok. Namun, tanpa sepengetahuannya, kanselirnya ditiru oleh seorang penyihir dalam upaya untuk mengelabui kepemimpinan Tiongkok. Di campnya, Borikan membahas motifnya untuk mengambil alih Cina. Ayahnya dibunuh oleh Kaisar Tiongkok ketika dia masih muda, menyebabkan dia bersumpah untuk membalas dendam. Dia mendapatkan banyak dukungan, termasuk Xiang Yang, seorang penyihir kuat dengan chi yang kuat dan tidak seimbang. Mulan yang kini menginjak remaja bersiap mencari pengantin pria. Terlepas dari keberatan terhadap proses tersebut, Mulan tetap melakukannya. Bersama ibu dan saudara perempuannya, mereka bertemu dengan pencari jodoh di kota, atau Ma Comblang. Pertemuan dimulai sesuai rencana, tetapi bencana melanda ketika seekor laba-laba merangkak turun dari langit-langit. Membela saudara perempuannya yang ketakutan dengan laba-laba, Mulan menyela pencari jodoh dan merusak pertemuannya. Begitu mereka keluar, mereka mendengar pengumuman penting bahwa Kaisar Cina meminta lebih banyak orang untuk mengalahkan Rourans. Utusan itu memberikan pemberitahuan wajib militer kepada setiap orang yang memenuhi syarat untuk bertarung. Meskipun tidak diharuskan untuk bertarung karena dia adalah seorang veteran, Hua Zhou adalah orang pertama yang melangkah maju untuk memberikan kehormatan kepada leluhurnya. Malamnya, Mulan berbicara dengan ayahnya saat dia bersiap untuk pergi berperang. Dia membahas konflik sebelumnya dan pedangnya yang terukir loyal, brave, dan true di dalamnya. Dia kembali mengingatkan Mulan pada Punik dan bagaimana leluhurnya akan mengawasinya. Begitu ayahnya pergi tidur, Mulan mencuri baju besi, pedang, dan kuda ayahnya dan pergi menuju camp. Keesokan paginya, dia melihat pemberitahuan wajib militernya hilang dan digantikan oleh sisir dekoratif Mulan. Hua Zhou dan Hua Li berdoa agar nenek moyang mereka melindunginya. Saat Mulan berkendara, seekor Phoenix terbang di atas, mengingatkannya pada apa yang dikatakan ayahnya. Mulan tiba di camp dan menyadari bahwa dia harus lebih agresif agar bisa menyesuaikan diri dan mengubah namanya menjadi Hua Jun. Malamnya, Mulan menjadi relawan untuk menjaga camp daripada mandi bersama tentara lainnya. Dia menggunakan waktu ini untuk melatih dan memperbaiki dirinya sendiri. Meskipun tidak sepenuhnya memahami bagaimana rasanya menjadi seorang pria dan membuat beberapa pernyataan yang dianggap mencurigakan, tidak ada tentara yang curiga bahwa dia sebenarnya bukan Hua Jun. Dia tumbuh dekat dengan Chen Hongwei, meskipun mereka menghunus pedangnya saat tiba di camp. Mereka bermitra untuk pelatihan dan terlibat dalam duel latihan panas. Setiap hari selama pelatihan, Mulan meningkat dan akhirnya melampaui rekan-rekan tentaranya. Ini menarik perhatian Komandan Tung.
Kemudian setelah berlatih seharian, Hongwi memberitahu Mulan bahwa dia bau dan perlu mandi. Dia menuju ke danau untuk melakukannya. Tidak mengetahui rahasia Mulan, Hongwi tiba di danau untuk berbicara dengannya. Meski tidak memahami perilaku angkuh Mulan, Hongwi dengan cepat pergi. Keesokan harinya, Mulan disuruh bertemu dengan Panglima Tung. Komandan cukup terkesan dengan keahliannya dalam pelatihan dan menawarkan posisinya yang lebih tinggi. Sebelum percakapan dapat berlanjut, mereka menerima kabar bahwa mereka dibutuhkan sebagai cadangan untuk pasukannya diserang oleh Borikan. Dengan ini, tentara meninggalkan camp dan pergi. Para tentara tiba di lembah tempat pasukan Khan berada. Sementara yang lain melawan tentara Rouran, Mulan dan Hongwi mengejar Borikan. Saat pengejaran, Mulan terpisah dan berhadapan langsung dengan Xianyang. Penyihir tersebut memberitahu Mulan betapa mereka mirip dan keduanya memiliki chi yang sangat kuat. Selama konflik berikutnya, baju besi Mulan rusak, memperlihatkan pakaian tradisionalnya. Mulan menggunakan kesempatan ini untuk merangkul kebajikan ketika yang diajarkan ayahnya, jujur. Melepas helmnya dan mengurai rambutnya, dia kembali untuk menyelamatkan yang lain. Menyadari bahwa mereka sedang dibombardir oleh trebuchet, dia menempatkan helm di atas batu untuk menipu Rouran agar menembak ke gunung dan menyebabkan longsor salju. Ini menghancurkan tentara Rouran dan menyelamatkan pasukan China. Mulan mengakui kebenaran identitasnya kepada rekan-rekannya, dan dia disuruh keluar dari ketentaraannya atau dibunuh. Saat Mulan mulai pulang, Xianyang terbang ke Mulan dan memberitahunya bahwa Borikan dan Rouran berencana untuk menangkap kaisar di istana. Mulan berlomba menyelamatkan yang lainnya, meski diberitahu bahwa dia akan dibunuh jika kembali. Awalnya, Panglima Tung tidak mempercayai peringatan Mulan atas penyerangan tersebut. Namun, banyak dari pasukannya angkat bicara sambil mengatakan, "Saya percaya Hua Mulan." Dengan ini, mereka berangkat ke ibu kota. Ketika mereka tiba, kota tersebut sudah sepi. Lalu mereka menuju ke istana kaisar. Mereka menemukan daerah yang mereka yakini sebagai istana kaisar. Namun, mereka terjebak oleh pasukan musuh dan harus berjuang untuk melarikan diri. Xianyang memberitahu Mulan bahwa kaisar ditawan oleh Borikan. Dia pergi sendiri meninggalkan yang lain untuk membela diri. Dia mengikuti jalur penerbangan Xianyang saat penyihir itu membawanya ke sebuah bangunan yang sedang dibangun. Saat dia berlari menuju ke gedung, Borikan menembakkan panah langsung ke arah Mulan. Xianyang dengan cepat terbang langsung melindungi, mengambil panah dan menyelamatkan nyawa Mulan. Bori dan Mulan terlibat pertarungan di depan kaisar. Borikan menghina Mulan, namun kaisar memujinya. Dalam konflik tersebut, Mulan menjatuhkan Khan di tengah bangunan yang belum selesai. Masih hidup, Khan menembakkan panah ke arah Mulan yang ditangkap oleh kaisar dan mengarahkan kembali kepadanya dan membunuhnya seketika. Setelah kembali ke istana, dia mengadakan upacara untuk menghormati Mulan dan orang-orang yang bertarung bersamanya. Dia menawarkan untuk menjadikannya seorang perwira di tentara Tiongkok, tetapi dia menolak dengan alasan tugasnya untuk keluarganya. Mulan kembali ke desanya dan disambut oleh keluarga dan para tetangga dengan tangan terbuka, meskipun si pencari jodoh tidak setuju. Tak lama setelah kedatangannya, Komandan Tung tiba dengan menunggang kuda dan mengulangi tawaran kaisar untuk mengangkatnya menjadi perwira di ketentaraan. Selain itu, dia memberi hadiah dari kaisar, yaitu pedang baru yang bertuliskan setia, berani, benar, dan kebajikan keempat keluarga.